Selamat datang kembali dalam perkuliahan Analisis Real Lanjut MA5031. Mari kita akan meneruskan pembahasan kita tentang barisan bilangan real. Secara khusus, kali ini kita akan membahas tentang subbarisan. Mari kita melihat terlebih dahulu dari definisi dari subbarisan. Misalkan saya punya AJ, barisan bilangan real, dan saya punya bilangan asli J1, J2, J3, dan seterusnya, maka fungsi dari K ke AJK, dia adalah subbarisan dari AJ. Gampangnya seperti ini. Jika misalkan saya punya AJ adalah barisan, maka kalau kita lihat contohnya, barisan suku genap A dengan A dari 2K adalah suatu subbarisan dari AJ. Tentunya di sini JK-nya itu adalah 2K. Sehingga J1 adalah 2, J2 adalah 4, J3 adalah 6. Jadi saya punya barisan A2, A4, A6, A8. Itu dan seterusnya itu adalah subbarisan dari AJ. Dan cara yang sama saya bisa berikan pemetaan apapun yang memetakan dari K ke AJK. Nah, itu yang kita sebut subbarisan. Secara trivial, barisan AJ sendiri merupakan subbarisan dari barisan AJ. Kemudian kita punya hubungan antara kekonvergenan barisan dan subbarisan sebagai berikut. Misalkan kita punya barisan AJ adalah barisan bilangan real. Barisan bilangan AJ akan konvergen ke alfa jika dan hanya jika untuk setiap subbarisan dari AJ, dia akan konvergen ke alfa. Perhatikan, ketika saya mau membuktikan barisan bilangan real AJ konvergen ke alfa, saya harus buktikan untuk setiap subbarisan. Tidak boleh hanya satu subbarisan. Saya harus buktikan untuk setiap subbarisan. Biasanya, kita pakai ini untuk kajian bagaimana saya membuktikan bahwa barisan bilangan real alfa J tidak konvergen ke alfa. Cukup saya ambil satu subbarisan dari AJ yang tidak konvergen ke alfa. Akibatnya barisan bilangan real AJ tidak konvergen ke alfa. Dan cara yang sama untuk membuktikan bahwa barisan bilangan real AJ itu divergen, tidak konvergen, maka tinggal saya buktikan ada dua buah subbarisan dari AJ yang konvergen ke alfa dan beta berturut-turut. Sehingga saya akan dapatkan bahwa barisan bilangan real AJ tidak konvergen ke mana-mana. Nah, di sini ada pertanyaan, kalau saya punya subbarisan suku genap dan subbarisan suku ganjil dari suatu barisan yang konvergen ke alfa, pertanyaannya apakah barisannya selalu konvergen? Dan jawabannya, ya. Coba kamu temukan mengapa terjadi hal seperti ini. Nah, tapi hati-hati, suatu barisan mempunyai dua buah subbarisan yang konvergen. Apakah barisannya selalu konvergen? Tidak selalu ternyata jawabannya. Coba kamu cari tahu mengapa seperti demikian. Nah, berikutnya ada beberapa teorema yang terkait dengan subbarisan. Yang pertama adalah teorema Bolzan-Weierstrass, yaitu setiap kali saya punya barisan bilangan real AJ yang terbatas, dia mempunyai subbarisan yang konvergen. Kalau kita ingat, ketika dulu di S1 kita belajar teorema Bolzan-Weierstrass melalui seperti apa, tinggal biasanya dibuktikan lewat apa? Dibuktikan lewat satu lemma tertentu yang mengatakan bahwa setiap kali saya punya barisan bilangan real, maka ada subbarisan yang monoton. Setiap kali saya punya barisan bilangan real, maka dia mempunyai subbarisan yang monoton. Nah, ketika saya punya barisannya terbatas, ketika saya mempunyai barisannya itu terbatas, maka subbarisannya jelas terbatas. Sehingga saya punya barisan yang monoton, subbarisan yang monoton dan terbatas, akibatnya subbarisan itulah yang akan konvergen. Itu yang biasa kita lakukan di analisis real S1. Nah, selanjutnya kita mau melihat ini dari kacamata lain. Kita lihat buktinya sebagai berikut. Misalkan diberikan barisan bilangan real AJ yang terbatas. Kita akan membuktikan ada barisan bilangan subbarisan dari barisan AJ yang konvergen. Nah, karena dia terbatas, sebut saja M lebih besar dari 0 sebagai batasnya. Oke ya. Nah, perhatikan bahwa salah satu interval min m,0 sampai 0, m itu akan memuat tak hingga banyaknya elemen barisan dari AJ. Ini jelas, kalau dia hanya dua-duanya memuat hingga, artinya dia bukan barisan tak hingga.
Dia barisannya hanya barisan hingga, gitu ya. Jadi akibatnya pasti ada salah satu interval, entah min m, 0 atau 0, m yang memuat tak hingga banyaknya elemen barisan AJ. Oke ya. Nah, dari sana misalkan yang memenuhi itu adalah interval 0, m besar. Ini adalah interval yang dimaksud. Di interval di sini ada tak hingga banyaknya unsur dari barisan AJ ini. Nah, pilih unsur AJ1 dari barisan AJ yang ada pada interval 0M. Sebisa mungkin kita ambil J1-nya itu, AJ1 itu adalah unsur yang terkecil, unsur dengan indeks terkecil yang ada pada interval 0M. Kemudian lakukan hal yang sama tanpa mengurangi perumuman lagi, kita akan misalkan dia ada di 0,m per 2. M per 2. Ini memuat tak hingga banyaknya elemen dari baris AJ. Karena dengan asumsi yang seperti tadi, kalau hingga, maka semuanya akan hingga. Maka saya punya barisannya barisan yang jumlah unsurnya hingga saja. Nah, saya bisa memilih unsur AJ2, dengan J2-nya itu lebih besar dari J1. Mengapa? Karena saya punya unsurnya tak hingga banyaknya. Sehingga kalau J1 itu yang paling kecil, nanti saya bisa ambil J2. Tentunya tidak harus J2 itu sama dengan J1 ditambah 1. Hati-hati ya. Jadi saya punya sekarang AJ2. Saya bisa lakukan proses yang sama, saya pecah lagi interval ini 0, M per 4, M per 4, M per 2. Sehingga saya nanti akan dapatkan AJ3, AJ4, AJ5, AJ6, sehingga saya dapatkan subbarisan AJ-nya. Ketika saya mempunyai subbarisan AJ-nya, saya akan membuktikan bahwa subbarisan AJ-nya itu adalah subbarisan yang konvergen. Oke ya, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita tahu bahwa AJ1 dan AJ2 itu pasti akan lebih kecil sama dengan M. Kenapa? Karena AJ1 dan AJ2 hidup pada interval 0M. Dan cara yang sama, AJ2 dan AJ3 hidup pada interval 0 sampai M per 2. Maka akan lebih kecil sama dengan M per 2. Dan secara umum, kalau kamu lihat polanya, 1, 2, M per 2 pangkat 0, 2, 3, M per 2 pangkat 1. Sehingga ini tentunya kalau M min 1 M, maka ini adalah 1 per 2 pangkat M minus 2 dikali M. Jadi secara umum saya punya AJ M min 1 dikurangi AJM, ini pasti akan lebih kecil atau sama dengan 2 pangkat min M plus 2 dikali dengan M. Nah, ini ada diberikan epsilon lebih besar dari 0, kita lihat analisis pendahuluannya. Jadi pada akhirnya kita akan membuktikan bagaimana membuktikan subbarisannya konvergen dengan membuktikan bahwa subbarisan AJK itu adalah Cauchy. Misalkan AJK min AJM ini adalah apa? Ini seperti biasa, saya jabarkan AJK min AJK plus 1 plus A ini, sehingga ini pada akhirnya ini adalah 0 ya. Ini adalah manipulasi aljabar ini. Menggunakan kotak samaan segitiga, tentunya saya akan bisa mendapatkan seperti ini. Dan setiap AJK ini, dia akan lebih kecil dari 2 pangkat min K1 dikali M kali M, sehingga M-nya boleh saya keluarkan menggunakan sifat distributif, sehingga saya dapatkan seperti ini. Tentunya saya bisa langsung ini akan lebih kecil dari epsilon ya Bapak. Bisa langsung lebih kecil dari epsilon. Kenapa? Karena ini sebenarnya kalau saya ambil yang pangkatnya paling kecil, yaitu 2 pangkat min K plus 1, maka saya akan mendapatkan barisan 1 ditambah setengah, ditambah seperempat, ditambah seperdelapan. Itu adalah barisan deret geometri dengan rasio setengah. Dan kita tahu dia akan konvergen. Sehingga nanti pada akhirnya dia akan lebih kecil dari sesuatu dikali M. Nah, ini yang dia lakukan ini agak berbeda sedikit. Yang dia lakukan adalah apa? Setiap unsur di sini itu adalah 2 pangkat min K plus 1 dikurangi 2 pangkat min K min 1. Contohnya jadi seperti ini aja. Kalau saya punya seperempat, itu adalah setengah min seperempat. Seperempat itu adalah apa? Seperempat itu setengah min seperempat. Kalau seperdelapan itu adalah apa? Seperempat min seperdelapan. Dan cara yang sama. Jadi saya punya adalah yang seperti ini. Setiap satu unsur di sini, saya pecah menjadi ini. Setiap satu unsur ini, saya pecah jadi seperti ini. Dan akibatnya, kalau kita lihat, ini adalah seperti deret kolaps. Yang tengah-tengahnya akan hilang. Sisanya tinggal 2 pangkat min K plus 2 dikurangi 2 pangkat min M plus 2. Dan karena ini keduanya adalah positif, maka ini akan lebih kecil dari M dikali 2 pangkat min K plus 2. Dan ini adalah 4M per 2 pangkat
2 pangkat K. Kita ingin mencari ini lebih kecil dari epsilon. Seperti biasa, berdasarkan sifat Archimedes, kita dapat memilih bilangan asli n, sehingga 2 pangkat n itu lebih besar dari 4m per epsilon. Sehingga saya dapat ini AJ K min AJM ini akan lebih kecil dari epsilon. Jadi ada subbarisan dari AJ yang konvergen, yaitu yang tadi caranya pemilihan J1, J2, J3, sehingga saya dapat subbarisan. Untuk membuktikan dia konvergen, saya menggunakan Cauchy. Nah, selanjutnya ini didefinisikan apa yang dimaksud dengan barisan divergen-murni. Kalau di sebelumnya mungkin kita pernah ingat apa yang dikatakan properly divergent sequence. Nah, ini seperti itu ya, definisi barisan divergen murni. Jadi divergen, masih ingat, divergen itu dua, divergen yang menuju plus minus tak hingga, atau divergen yang tidak menuju ke satu bilangan real tertentu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, barisan bilangan real AJ divergen ke plus tak hingga jika untuk setiap bilangan real M lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli M, sehingga untuk setiap AJ yang lebih besar dari sehingga untuk setiap J lebih besar dari M, berlaku AJ lebih besar dari M. Ini artinya apa? Artinya ketika diberikan sembarang bilangan real, maka unsur dari barisan ini selalu lebih besar dari bilangan itu untuk yang lebih besar dari M. Gitu ya. Jadi kalau kamu berikan ke saya bilangan real, maka saya akan selalu bisa menemukan unsur yang lebih besar dari itu. Dan itu berlaku bukan untuk suatu J, tapi untuk setiap J lebih besar dari M. Pertanyaannya, kalau saya punya barisan tidak terbatas, apakah otomatis bahwa barisan bilangan real itu divergen? Ya, perlu dipikirkan ya, perlu dipikirkan. Dengan cara yang sama untuk minus tak hingga seperti ini. Nah, ini ada perluasan. Kalau saya punya barisan AJ itu monoton naik atau turun dari suatu bilangan, maka limitnya itu akan menjadi plus tak hingga atau minus tak hingga. Tentunya ini plus tak hingga ini artinya apa? Yang seperti tadi ya, dia akan lebih besar, ada AJ, sehingga ini dia akan lebih besar dari setiap untuk setiap indeks J ada AJ-nya. Kira-kira seperti itu. Dan cara yang sama saya bisa perluas untuk supremum himpunan tak terbatas di sini, bahwa supremum dan infimum, kalau biasa kita supremum infimum harus ada bilangan real. Kalau kita tambahkan yang biasanya di buku-buku lain ini dikatakan pada himpunan bilangan real yang diperluas, extended real number system. Maka supremum dari infimum himpunan yang tak terbatas di atas itu plus tak hingga, tak terbatas di bawah itu minus tak hingga. Oke ya, kamu coba lihat ini, sepertinya tidak ada yang baru di pada subbarisan ini. Berikutnya kita akan bicara tentang limit supremum dan limit infimum, atau limit superior, limit inferior, atau limit atas, atau limit bawah. Oke, terima kasih.